datang di kebaktian M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan hari ini adalah Facing the Giant. Yuk sama-sama kita mengandalkan Tuhan dalam segala masalah hidup kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Kita datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. Satukan suara, kita nyanyikan Gloria. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan di tinggi dan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas berkat anugerah-Mu yang telah ada di dalam hidup kami, sehingga pada sampai saat ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun secara daring atau online, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada di dalam setiap hidup kita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau melawat setiap hati kami agar dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita semua. Perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Juru Selamatku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ayat 51. Saya akan membacakan ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Tema untuk kita, Facing the Giants, menghadapi raksasa-raksasa. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu hari seorang pengemis mengeluh kepada gurunya yang bijak. Dia mengatakan begini, "Guru, aku iri dengan temanku yang pulang membawa lemari yang sangat besar." Lalu guru ini melihat ke gubuk yang dimaksudkan oleh pengemis ini, dan dia lihat ke dalamnya. "Lemari yang mana? Lemari yang kecil itu, kau katakan besar." Lalu pengemis ini kan, "Masa guru katakan besar? Lemari itu sudah sama tingginya dengan gubuk yang dia miliki." Lalu guru ini katakan begini, "Coba kau pindahkan lemari itu ke rumah kepala desa. Pasti lemari itu akan kecil dibandingkan dengan perabot-perabot yang dimiliki oleh kepala desa di rumahnya. Apalagi jika engkau memindahkan lemari itu ke istana raja, maka lemari yang kecil itu akan menjadi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan perabotan yang ada di istana raja. Apalagi jika engkau meletakkan lemari itu di tengah-tengah lapangan yang sangat luas, maka lemari yang kau katakan besar itu akan menjadi tidak terlihat sama sekali." Gubuk yang kecil membuat lemari yang kecil itu terlihat menjadi sangat besar. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak persoalan di dalam kehidupan. Mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, bahkan kadangkala bisa melampaui kekuatan di dalam diri kita. Tetapi pikiran yang sempit, hati yang kerdil akan membuat masalah-masalah yang kelihatannya biasa bisa menjadi sungguh luar biasa. Kita akan belajar dari firman Allah bagaimana Daud menghadapi Goliat sang raksasa itu. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat yang besar itu, Daud tidak takut menghadapi Goliat. Mengapa demikian? Yang pertama, Daud fokus kepada Tuhan Allah, bukan kepada masalah besar yang ada di hadapannya. Ketika Daud mencoba fokus kepada masalah, pasti Daud akan takut, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Goliat itu jauh tinggi, lebih besar dibandingkan Daud. Orang-orang Filistin juga yang terkenal dengan keberingasannya, dengan kekejamannya dibandingkan orang Israel, itu juga membuat satu hal yang sangat takut, dan orang-orang Israel begitu takut. Tetapi ketika Daud fokus kepada Tuhan Allah yang maha besar itu, maka Daud berani menghadapi Goliat. Daud selama ini telah melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Daud. Bagaimana Tuhan menolong dia memenangkan pertempuran demi pertempuran, memenangkan berbagai persoalan yang ada di hadapannya, yang dia alami setiap hari. Dan Tuhan selalu menyertai Daud,
memberi kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya ketika Daud melihat Goliat yang ada di depannya itu, Daud tidak takut sebab dia fokus kepada Tuhan Allah yang jauh lebih besar daripada masalah yang ada di hadapannya. Yang kedua, Daud menyertakan Tuhan di dalam setiap hal di kehidupannya. Dalam ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, dan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Nih. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah Israel, Allah yang begitu besar itu selalu disertakan Daud di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika engkau menghadapi masalah apapun di dalam kehidupanmu, jangan pernah berjalan dengan pikiranmu sendiri. Jangan pernah berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Karena engkau sendiri sangat tahu engkau tidak punya kemampuan apa-apa. Engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Dan ketika engkau katakan aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak mampu, pasti engkau akan tidak mampu dan engkau pasti akan kalah dan menyerah. Satu hari seorang anak naik mobil, mengendarai mobil, dan di sampingnya duduk bapaknya. Lalu ketika dia sedang menyetir, tiba-tiba dia melihat dari kaca dashboardnya, di belakang ada badai yang sangat besar. Lalu dia pastikan lagi melihat ke belakang, dan memang badai itu sangat besar. Lalu dia katakan kepada bapaknya, "Pak, bagaimana? Badai ada begitu besar menghampiri kita. Apakah kita berhenti?" Lalu bapaknya katakan, "Jangan berhenti, jalan terus, percepat kelajuanmu dan tetap fokus ke depan." Lalu anak ini mempercepat kelajuannya. Lalu dia lihat kembali dari kaca spionnya, semakin banyak pohon-pohon yang tumbang, mobil-mobil juga ada yang terbalik dan berterbangan, dan badai itu semakin dekat kepada mereka. Lalu anak ini tanya kembali kepada bapaknya, "Pak, bagaimana? Apakah kita berhenti? Badai itu sudah sangat dekat." Tapi bapaknya katakan, "Jangan berhenti, jalanlah terus." Dan mereka berjalan terus, anak ini mempercepat kelajuan mobilnya. Dan satu saat tiba-tiba bapaknya katakan, "Sekarang berhentilah." Lalu mereka berhenti dan mereka melihat ke belakang. Dan bapaknya katakan, "Lihatlah, jika engkau berhenti di tengah badai tadi, maka engkau pasti akan terjebak di dalamnya dan engkau tidak dapat keluar dan engkau akan mati binasa di tengah badai itu." Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah berhenti di tengah badai kehidupan yang menerpa dirimu, karena engkau akan terjebak di dalamnya dan engkau akan mati binasa karenanya. Tetapi berjalanlah terus, dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan, taati perintah Tuhan. Dan kalau Allah katakan berhenti, baru kamu berhenti dan lihat kembali ke belakang, maka kamu akan kagum terhadap penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupanmu, yang membawa kamu kepada kemenangan atas persoalan kehidupanmu. Yang ketiga, miliki keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong hidupmu. Ayat 46 dikatakan demikian. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Hari ini juga aku akan mengalahkan. Apakah Daud kepedean, terlalu percaya diri dia, sedangkan dia orang yang begitu kecil?
Ini bukan masalah kepedean, tapi inilah iman itu. Daud percaya dan Daud yakin sekali kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolongnya, bahwa Tuhan pasti menyelamatkannya. Dan lihat keyakinan Daud itu berbuahkan satu hal yang sungguh penuh dengan sukacita. Daud dapat mengalahkan Goliat. Dengan caranya sendiri Tuhan menolong Daud. Dan cara yang dipakai oleh Tuhan bukanlah cara yang dipikirkan oleh manusia. Ini satu sungguh hal yang di luar logika manusia. Bagaimana mungkin Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan batu yang kecil? Lihat ayat 49 dikatakannya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah ke dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Dan ayat 51 dikatakan, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Daud dengan iman itu. Hari ini juga engkau akan berakhir di tanganku. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh di luar jangkauan pikiran manusia. Bagaimana mungkin dengan batu yang kecil, itu bukan ketapel ya, bisa tepat sasaran begini. Tapi itu dengan aling-aling, diumbannya, diputarnya, lalu dilemparkan. Dan itu bisa tepat ke dahi. Bisa saja kalau itu saya, itu bisa tidak sampai satu karena jarak yang agak jauh. Bisa juga kena ke tangannya Goliat dan tidak akan membuat dia mati. Bisa juga kena ke kakinya dan dia tidak apa-apa. Tapi tepat kepada sasaran di dahinya dan itu membuat Goliat mati. Dan ketika Daud beriman kepada Tuhan, dia yakin Tuhan menolongnya, maka Tuhan dengan caranya sendiri memberi kemenangan kepada Daud. Dan musuh yang sangat besar yang ada di hadapannya dapat ditaklukkan oleh Daud. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, semakin kamu besar, semakin kamu dewasa, semakin hari persoalan demi persoalan di dalam kehidupanmu pasti akan semakin besar. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, sebesar apapun masalah yang ada di hadapanmu, jangan pernah fokus kepada masalah itu, tapi fokuslah kepada Tuhan Allah. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Allah. Tetap sertakan Tuhan Allah dalam setiap kehidupanmu. Dan percayalah bahwa Tuhan Allah pasti akan menolong dan menyelamatkanmu. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui semakin hari semakin berat. Ada banyak persoalan di dalam kehidupan kami yang kadangkala datang menerpa kami dan kami tidak siap di dalamnya. Dan kadangkala masalah itu bisa menjadi lebih besar daripada kekuatan kami. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua persoalan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersandar dan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami untuk menolong kami, memberi kami jalan keluar, memberi kami kekuatan dan kami dapat melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita nyanyikan Anggur Baru.
selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Saudara-saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah Facing the Giants. Kita belajar bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup kita dengan mengandalkan kepada Tuhan. Karena itu sebagai remaja pemuda, marilah kita di dalam hidup kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan yang ada di depan hidup kita. Saudara-saudara, kita mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Theodora Tambun, yang hari ini sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Kami mau tetap mengajak kita semua boleh bersama-sama beribadah setiap minggunya di ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan seluruh keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, itulah yang akan memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. How great